Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab yang pertama, yaitu ruang lingkup SAKMKM, bab yang kedua, konsep dan prinsip pervasif, dan bab yang ketiga, penyajian laporan keuangan. Bab 1. Ruang lingkup SAKM. Ruang lingkup SAKMKM yaitu kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kemudian definisi etap. Kemudian digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. SAKMKM digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. MKM. MKM adalah entitas yang memenuhi definisi, kriteria, dan karakteristik baik dari etap, sebagaimana dalam SAK etap maupun UMKM, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidaknya 2 tahun berturut-turut. Kemudian SAKMKM dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAKMKM. Kemudian etap. Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, kemudian menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Kemudian kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung dalam pasal 1. Kemudian dalam pasal 6 yaitu rentang kuantitatif tertentu, kekayaan bersih atau tidak termasuk tanah dan bangunan atau hasil penjualan tahunan. Kemudian pasal 35 tidak memiliki atau menguasai UMKM mitra usahanya. Bab kedua, konsep dan prinsip pervasif. Konsep dan prinsip pervasif ini terdiri dari tujuan laporan keuangan, kemudian posisi keuangan, kemudian kinerja, kemudian pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, kemudian pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, kemudian materialitas, kemudian prinsip pengakuan dan pengukuran pervasif, kemudian asumsi dasar, kemudian pengakuan dalam laporan keuangan, dan saling hapus. Tujuan laporan keuangan terdiri dari menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian posisi keuangan terdiri dari aset, yaitu sumber daya yang dikuasai entitas akibat dari peristiwa masa lalu, dan manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Kemudian liabilitas, kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Kemudian posisi keuangan. Ada aset. Terdiri dari potensi ekonomi masa depan akan diperoleh entitas. Kemudian kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas. Kemudian timbul dari penggunaannya maupun pelepasan aset. Kemudian ada liabilitas, yaitu memiliki kewajiban hukum atau konstruktif dan penyelesaian kewajiban melibatkan pembayaran kas atau selain kas, atau pemberian jasa atau penggantian kewajiban. Kemudian ekuitas, klaim atas hak residual aset setelah dikurangi liabilitas. Kinerja. Kinerja terdiri dari disajikan dalam laba rugi selama periode pelaporan. Kemudian informasi kinerja meliputi informasi penghasilan dan beban. Kemudian penghasilan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama periode dalam bentuk arus kas masuk,
atau kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian beban. Penurunan manfaat ekonomi selama periode dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Kemudian ada penghasilan dan beban. Penghasilan terdiri dari pendapatan, adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, misalnya penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Kemudian keuntungan, yaitu memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapatan, misalnya keuntungan dari pelepasan aset. Kemudian beban. Beban dalam aktivitas entitas yang normal meliputi beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Kemudian kerugian. Memenuhi definisi beban namun tidak termasuk kategori beban, misalnya kerugian dan pelepasan aset. Kemudian pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan, memenuhi kriteria manfaat ekonomi dan keandalan, yang terdiri dari manfaat ekonomi masa depan akan mengalir, kemudian memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi mengalir ke dalam atau keluar entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian. Penilaian dibuat individual atau kelompok. Kemudian keandalan pengukuran. Secara umum, biaya suatu pos dapat diukur dengan andal. Biaya kadang harus estimasi, dan jika pengukuran layak tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak diakui dan tidak disajikan dalam laporan keuangan. Pengukuran dan materialitas. Pengukuran. Proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Kemudian dasar pengukuran adalah biaya historis, kas atau secara kas yang dibayarkan atau diterima pada tanggal perolehan. Kemudian materialitas, yaitu relevansi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas. Kemudian material, jika kelalaian atau kesalahan pos laporan keuangan baik sendiri atau secara bersama mempengaruhi keputusan pengguna. Kemudian materialitas, tergantung ukuran dan sifatnya dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Kemudian ukuran dan sifat menjadi faktor penentu materialitas. Prinsip pengakuan dan pengukuran pervasif. Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban-beban dalam SAKMKM didasarkan pada konsep prinsip pervasif dari kerangka konseptual pelaporan keuangan. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAKMKM untuk transaksi atau peristiwa lain, maka entitas mempertimbangkan definisi, kriteria, pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam bab 2 ini. Asumsi dasar. Dasar aktual. Akun-akun diakui dengan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut. Kemudian kelangsungan usaha. Entitas memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Kemudian konsep entitas bisnis. Entitas dipisahkan secara jelas dengan pemilik dan entitas lainnya. Penghasilan. Penghasilan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Kemudian beban. Beban diakui jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Kemudian saling hapus. Saling hapus aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban tidak diperkenankan kecuali
disyaratkan atau diizinkan oleh SAKMKM. Kemudian, jika aktivitas normal atau entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka keuntungan melaporkan keuntungan dan kerugian tersebut atas pelepasan aset tetap secara neto. Kemudian, bab yang ketiga yaitu penyajian laporan keuangan. Asumsi dasar. Dasar aktual. Akun-akun diakui dengan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun tersebut. Kemudian, kelangsungan usaha. Entitas memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Kemudian, konsep entitas bisnis. Entitas dipisahkan secara jelas dengan pemilik dan entitas lainnya. Kepatuhan terhadap SAKMKM. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAKMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAKMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAKMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap persyaratan dalam SAKMKM. Frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya. Penyajian yang konsisten. Penyajian dan klarifikasi pos-pos dalam pelaporan keuangan antar periode disusun secara konsisten kecuali a. Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perusahaan penyajian atau klarifikasi pos-pos dalam pelaporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan pertimbangan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Kemudian B. SAKMKM mensyaratkan perubahan penyajian. Jika penyajian atau klarifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas reklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktif. Tidak praktif adalah kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan. Penghasilan. Penghasilan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Kemudian beban. Beban diakui jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Laporan keuangan. Laporan keuangan minimum terdiri dari A. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. B. Laporan laba rugi selama periode. C. Catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.
mensyaratkan jumlah komparatif, maka laporan keuangan lengkap berarti bahwa entitas menyajikan minimum 2 periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Identifikasi laporan keuangan. Entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bila mana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan. A. Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan. B. Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan. C. Rupiah sebagai mata uang penyajian. D. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.